إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala macam kemaksiatan yang telah kita lakukan di sepanjang hari, di sepanjang waktu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi untuk ruku', untuk sujud, untuk bertaubat, untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga, karena tidak ada seorang pun yang hadir pada siang hari ini yang mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan khutbah Jumat di hari-hari berikutnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebuah undang-undang kehidupan, sebuah undang-undang yang tidak bisa kita langgar, yang tidak bisa kita lawan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ wabasyiris sabirin. Ayat ini adalah merupakan undang-undang kehidupan, bahwa kehidupan dunia yang sangat singkat ini adalah merupakan darul ibtila, segala macam bentuk cobaan, ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum, dan sungguh kami akan senantiasa menguji kalian, memberikan bala kepada kalian, memberikan cobaan kepada kalian. Tapi ujian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya syai'un, hanya sedikit saja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sedikit, syai'un, walanabluwannakum bisyai'in? Karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, karena musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, karena kerusakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, tidak akan ada bandingannya dengan cobaan, dengan siksaan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni-penghuni nerakanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ayat ini,
wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah akan senantiasa menguji kalian, memberikan cobaan kepada kalian. Maka ketika kita merasakan rasa takut yang sangat, ketika kita merasa diintimidasi, ketika kita merasakan kelaparan yang sangat, ketika kita merasakan kehausan yang sangat, ketika kita merasa tidak tahu apa yang akan kita berikan kepada keluarga kita esok hari, maka kita harus selalu ingat akan ayat ini, bahwa ujian itu hanya syai'un saja, hanya sedikit saja. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib hanya ingin mengingatkan tentang 3 hal yang mudah-mudahan mengubah paradigma kita dalam mensikapi musibah ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jemaah sekalian, kita harus selalu ingat bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan tanda bahwa Allah sedang membenci kita. Itu bukan merupakan tanda bahwasanya Allah tidak menyayangi kita. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, inna idzamal ajri ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubatan fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman bagi hamba itu di dunia. Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan, musibah kepadanya. Maka ketika kehidupan kita ini sepi dari cobaan, sepi dari musibah, maka kita harus bertanya-tanya kepada diri kita, apakah Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan musibah. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian, dengan musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, faman sakhita falahu sukhtun. Barang siapa yang murka, barang siapa yang marah, maka Allah juga berhak memberikan kemurkaan, kemarahan kepadanya. Itu yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesungguhnya adalah salah satu bentuk karunia, salah satu bentuk kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak pernah tahu berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap saat. Dan kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua dosa yang telah kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan musibah. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubatan fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan
kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman bagi hamba itu ketika di dunia. Dan harus selalu kita ingat tentang kaidahnya, bahwa apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah itu jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Kenikmatan misalnya yang akan dipersiapkan oleh Allah bagi penghuni surganya jauh berlipat-lipat ganda dengan kenikmatan, tidak ada bandingnya dengan kenikmatan yang kita rasakan di atas muka bumi ini. Begitupun sebaliknya, siksaan, azab yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi penghuni nerakanya tidak ada bandingannya dengan kepayahan, dengan kesusahan yang kita rasakan di atas muka bumi ini. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman bagi hamba itu di dunia. Begitupun sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarran amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menahan dia dengan dosa-dosanya sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa kelengkapan fasilitas dunia, keberlimpahan nikmat di dunia, keberlimpahan harta kekayaan di dunia bukan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai seorang hamba. Karena seandainya keberlimpahan fasilitas dunia, keberlimpahan harta kekayaan dunia adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, tentunya para nabi, para rasul, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan fasilitas kenikmatan dunia, keberlimpahan kekayaan dunia. Tapi sejarah yang kita baca, justru kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan mereka tidak pernah sepi dari ujian, cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Musa alaihi salam pernah terlunta-lunta sebatang kara di negeri asing tanpa ada seorang pun yang menemaninya, hingga ia bertemu dengan Shu'aib alaihi salam di negeri Madian. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam kehilangan 12 putranya dalam hitungan hari, kehilangan harta kekayaannya dalam sekejap, tertimpa penyakit yang sangat mengerikan sehingga dia terisolasi. Lihatlah Nabi Yunus alaihi salam dihempaskan ke laut dalam entah di mana, ditelan dalam perut ikan yang besar ke laut dalam, sehingga dia diliputi dengan 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya dalam perut ikan. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudara kandungnya, dihempaskan ke dalam sumur nan gelap, diperjualbelikan ke sana kemari sebagai budak terpenjara karena konspirasi, berpisah dengan ayahanda terkasih dalam waktu yang lama. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau tidak pernah sepi dari cobaan, musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Justru kehidupan mereka tidak pernah sepi dari cobaan, musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tahun 2022. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ada seorang tabi'in
datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau ini mengadukan tentang kelakuan Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin yang banyak membunuh, yang banyak menyiksa orang-orang soleh pada waktu itu. Maka beliau bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa yang akan kita lakukan? Kata sahabat ini, isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu sarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah kalian, karena tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Artinya tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Mungkin dari sisi duniawi fasilitas makin megah, teknologi makin maju, bangunan makin tinggi, tapi dalam bahasa syariat sungguh sangat menakutkan. Karena agama kita akan semakin terancam, dan orang-orang yang istiqomah dalam agama ini semakin sedikit, dan fitnah semakin banyak. Oleh sebab itu, dengan datangnya tahun baru seharusnya membuat kita banyak membawa bekal iman, bekal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, man najatu, apa itu jalan keselamatan? Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, amsik alaika lisanaka, hendaknya engkau menjaga lisanmu, menjaga lisan dari berbicara yang tidak memberikan manfaat, apalagi di media sosial. Orang yang semakin berani untuk berbicara, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka, hendaknya engkau merasa lapang untuk tinggal di rumah. Walaupun rumah kita sederhana, ukuran kecil, tapi kita merasakan lapang untuk tinggal di rumah daripada banyak keluar, yang di sana banyak maksiat yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, wabki ala khati'atika, hendaknya engkau banyak menangis terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi renungan bagi kita untuk menghadapi tahun 2020. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min aynin la tatma wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqimissalah.